Shalom, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program Bible Study online CK7 yang sangat memberkati ini. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-12 mengenai Yoas menjadi Raja Yehuda. Sebelum kita membaca dan merenungkan pasal ini, mari saya ajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Kita puji dan sembah Tuhan sebab Dia baik dan kasih setianya tetap bagi kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Hinaya sandana maramana banabaya. Hore tekenaya sandana banabaya. Hore di mana-mana selalu pada Yesus. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Semua perbuatan Sembah Kau Yesus, haleluya.
tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai panah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih untuk saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami semua selalu ada dalam dekapan kasih Tuhan yang memimpin hidup kami dari hari ke hari, memelihara hati dan roh kami untuk terus tertuju kepadamu. Berkati firman Tuhan, pembelajaran dari 2 Raja pasal 12 pada hari ini. Tuhan memberi kami hikmat dan pengertian untuk dapat belajar di dalamnya bagaimana memulai sesuatu yang baik dan juga mengakhirinya dengan baik pula. Karena itu, urapi kami semua dan berkati firman-Mu demi nama Yesus, firman yang hidup. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kita akan bacakan
2 Raja-Raja pasal 12 ayat pertama sampai 21 ini. Pertama-tama kita akan membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga, ya. Saya akan pandu kita semua untuk membaca bagian tersebut. Oh iya, ada sisa ayat yang ke-21 juga di sini ya, yang digabung dengan ayat yang pertama dari pasal 12. Demikian firman Tuhan. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Nah, dikatakan tadi bahwa Yoas itu dia berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja yang diurapi oleh Imam Yoyada. Dari pasal 11 kita telah belajar kemarin. Yoas adalah raja ke-8 kerajaan Yehuda, cucu dari Yoram dan Atalia, ya, yang kemudian dibunuh ketika Yoyada mengurapi Yoas. Dan putra dari Ahazia, di mana Ahazia ini mati di sebelah Israel, Samaria, ketika dia mengunjungi pamannya yang juga bernama Yoram. Jadi dia naik takhta pada usia 7 tahun dan memerintah selama 40 tahun. Namun Yoas ini dikeluarkan, Bapak Ibu dalam Tuhan, dari daftar silsilah Yesus Kristus. Juga termasuk si Atalia, ya, neneknya itu dikeluarkan juga. Dan kemudian putra dari Yoas juga dikeluarkan dari daftar silsilah Kristus. Apa sebabnya? Nanti akan kita pelajari ya. Ia diasuh oleh putri Yosebah bibinya dan Imam Yoyada yang menjadi pamannya. Di ayat kedua dikatakan demikian, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Ketika dikatakan takut akan Tuhan atau melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, kita senang sekali. Tetapi ternyata ada pembatasan waktu di sini. Selama Imam Yoyada mengajar dia. Jadi Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama ada Imam Yoyada masih hidup. Dengan demikian, ini menjadi suatu kondisi diberitahukan kepada kita. Pada akhirnya setelah Imam Yoyada mati, maka dia beralih, berubah hati, berubah pikiran. Tidak lagi mencari Allah tetapi menyembah Baal. Karena dia memulai sesuatu yang baik dan mengakhiri dengan cara yang tidak berkenan, maka itu alasan namanya tidak dimasukkan di dalam daftar silsilah Yesus Kristus. Sebab silsilah Yesus Kristus itu bukan sekedar bicara keturunan fisik dari Daud, tetapi juga bicara mengenai warisan iman yang diturunkan melalui leluhur, melalui orang tua dan turun-temurun kepada generasi berikutnya. Mereka yang mendedikasikan hidup mengasihi Tuhan. Lalu di ayat yang ketiga dikatakan demikian. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit batu. Bapak Ibu dalam Tuhan, ini walaupun tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, selama dalam bimbingan Yoyada, Yoas tidak menyembah Baal. Yoas tidak menyembah Baal selama dalam bimbingan Imam Yoyada. Jadi di sini kerohanian Yoas itu sangat bergantung kepada Imam Yoyada. Ya, tentu ini sangat disayangkan. Nah, bicara mengenai bukit-bukit pengorbanan,
Bukit-bukit pengorbanan itu adalah bukit-bukit atau tumpukan-tumpukan yang lebih tinggi, dibangun lebih tinggi, lalu di sana dibangun mezbah untuk korban-korban bakaran. Dulu pada zaman Abraham, Ishak, Yakub suka mendirikan, zaman Yosua juga mendirikan tugu-tugu untuk mengorbankan dan mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, menjadi tugu peringatan. Tetapi karena adanya berhala-berhala, penyembahan berhala dan maraknya penyembahan berhala di bangsa Israel maupun juga di sekitar Kanaan, termasuk di sana ada bangsa Yehuda, maka beralihlah fungsi dari bukit-bukit tersebut, suka dipakai untuk mempersembahkan korban kepada berhala. Nah, ini bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Jadi umat itu suka mempersembahkan kurban-kurban kepada berhala atau Baal di tempat-tempat tersebut. Dan tentu ini tidak berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan ya, sebenarnya Yoas itu punya otoritas. Dia memiliki otoritas untuk memusnahkan bukit-bukit dan tugu-tugu pengorbanan tersebut. Sebab itu adalah wewenang seorang raja. Tetapi dia tidak melakukannya. Di sini ada satu sikap, satu tindakan yang tidak tegas dari seorang Yoas. Nah, kita lanjutkan pembacaan dari ayat 4 sampai yang ke-6. Berkata Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, untuk sensus, ya, uang tebusan jiwa, menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan, ini bicara pajak ya, karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Nah, di ayat ini sebenarnya berbicara mengenai kondisi rumah Tuhan. Yang pada zaman Atalia itu perabotan-perabotannya itu diambil, dikeluarkan, lalu dipakai untuk membangun Baal-Baal, berhala-berhala. Ya, akhirnya Bait Allah terbengkalai dan mengalami kerusakan. Ketika Yoas memimpin, dia menjadi raja, hatinya tergerak untuk melakukan pembangunan, renovasi terhadap rumah Tuhan. Dia mulai memerintahkan para imam untuk mengumpulkan dana. Ada upaya pencarian dana melalui pajak-pajak dan juga persembahan ke rumah Tuhan. Dia menyarankan untuk fokus kepada pembangunan, kepada renovasi. Jadi semua dana yang terkumpul, semua pajak Bait Allah yang terkumpul, persembahan apa saja yang diberikan secara sukarela diperuntukkan buat renovasi rumah Tuhan. Tetapi sayang sekali, selama 23 tahun, tidak ada pergerakan, tidak ada perubahan, tidak terjadi kemajuan dalam renovasi rumah Tuhan. Ternyata dipakai dana itu untuk hal yang lain. Mungkin juga ini termasuk atau digolongkan sebagai bentuk korupsi di rumah Tuhan. Tidak dipakai untuk pembangunan Bait Allah, tetapi untuk kehidupan para imam mungkin ya, mungkin. Nah, ini akibat dari pelemahan penyembahan kepada Tuhan yang dilakukan pada zaman Atalia berpengaruh kepada kehidupan para imam. Kenapa? Karena para imam tidak lagi diperhatikan kehidupannya. Ibadah tidak berlangsung dengan baik. Tidak ada kegiatan-kegiatan ibadah di rumah Tuhan. Sehingga para imam yang biasa melayani tidak lagi mendapat persembahan-persembahan, kurban-kurban dari umat Tuhan. Karenanya itu mereka mungkin memikirkan sebelum memperbaiki rumah Tuhan, ya perbaiki kehidupan kami dulu. Kira-kira seperti itu. Tapi ini akibat dari tindakan Atalia yang memelihara imam-imam Baalisme, imam-imam penyembah Baal, imam-imam yang melayani di tempat-tempat pengorbanan dan penyembahan kepada Baal, sedangkan orang Lewi diabaikan. Selalu mereka mengalami kehilangan integritas sebagai wakil Allah di tengah-tengah umat. Ya sangat prihatin ya Bapak Islam Tuhan ya. 23 tahun tidak ada kemajuan di dalam renovasi rumah Tuhan. Kita lanjutkan bacaan kita
dari ayat yang ke-7 dan sampai ayat ke-16. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada pamannya dipanggil, dan imam-imam lainnya, serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Setelah diperiksa oleh Yoas, kok ini renovasi tidak berjalan dengan lancar dan tidak ada perubahan apapun di rumah Tuhan, dia prihatin melihat rumah Tuhan. Bapak Ibu Tuhan. Lalu dia memanggil Yoyada tadi, pamannya, dan para imam lainnya, memberitahukan kalau begini modelnya lebih baik ya kalian para imam nggak usah terima dari masing-masing kenalan dari orang-orang yang akan mempersembahkan kurban itu atau memberi pajak bait Allah. Sekarang begini, kumpulkan semuanya itu lalu masukkan ke dalam peti. Lalu dia memanage dengan baik, mengangkat atau memilih orang-orang yang kompeten di sana dalam pengelolaan. Lalu orang-orang yang bisa membangun bait Allah, membangun rumah Tuhan, memperbaiki, merenovasi itu para tukang. Dan mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang jujur. Ya. Dia mengangkat para pengawas, dia mengangkat tukang-tukang pekerja yang baik, yang jujur itu. Ini hal yang baik tentu saja dilakukan oleh Yoas untuk merenovasi rumah Tuhan. Hal baik lainnya dari Yoas adalah dia prihatin dengan nasib rumah Tuhan. Ia merubah teknis pendanaan untuk renovasi rumah Tuhan, sehingga rumah Tuhan dapat dipulihkan dan berfungsi kembali dengan baik. Itu yang diungkapkan dari ayat 9 dan seterusnya. Atau dari ayat 7 tadi ya sampai ayat 12. Nah sekarang kita baca ayat 15 sampai ayat 16. 15 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Tadi dikatakan ya, Yoas itu mencari orang-orang yang jujur untuk bisa mengerjakan dengan baik sehingga terjadi perubahan signifikan dari renovasi rumah Tuhan. Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Luar biasa. Yoyada mengembalikan hukum Taurat itu, khususnya pengaturan untuk kehidupan orang Lewi. Jadi pembangunan tetap jalan, tetapi kehidupan orang Lewi juga tetap tidak diabaikan. Oke, lalu kita lanjutkan dengan ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Pada waktu itu majulah Hasael, Raja Aram. Diperanginya lah Gad dan direbutnya. Kemudian Hasael berniat menyerang Yerusalem. Tetapi Yoas, Raja Yehuda, mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram, dan Ahasia, raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimnyalah semuanya itu kepada Hasael, Raja Aram, maka tidak jadi lagi Hasael menyerang Yerusalem. Tiba-tiba kita dikejutkan informasi penyerangan. Kok orang yang baik, orang lagi membangun rumah Tuhan, orang berjasa terhadap pemulihan fungsi dari keimaman, kemudian diancam dengan majunya seorang Hasael, Raja Aram, dan bahkan merebut Gad. Jadi Yoas di sini mengalami kekalahan yang fatal. Bahkan dari sumber lain dikatakan bahwa Yoas hampir mati sebenarnya, dia luka parah. Lalu kemudian dia menyerahkan perbendaharaan di rumah Tuhan maupun juga di istana, diserahkan sebagai upeti untuk membujuk supaya Hasael tidak menyerang Yerusalem dan menghancurkan Yerusalem. Kenapa informasi ini disampaikan kepada kita sedemikian, seperti kok tiba-tiba mendadak begini ya? Nah begini Bapak Ibu salam Tuhan, sebenarnya ini adalah hukuman dari Tuhan diberikan kepada Yoas. Kenapa? Karena setelah Imam Yoyada itu mati pada usia 130 tahun, maka para imam
yaitu para penyembah berhala itu, atau mungkin juga orang-orang Lewi yang korup, siapapun mereka disebutkan para pemimpin, Yehuda juga, itu memberi nasihat kepada raja. Mereka datang sujud menyembah kepada Yoas, lalu mengambil hati raja. Selama ini kan Yoas itu dengar-dengaran kepada Imam Yoyada, menghormati Yoyada. Tapi sekarang ada sekelompok orang, para pemimpin pula, datang sujud menyembah kepadanya. Wah, udah kamu hebat, kamu luar biasa. Lalu mereka memberikan masukan-masukan, nasihat kepada Yoas. Mereka yang selama ini segan kepada Yoyada karena ketegasan Yoyada dan lurusnya Yoyada di hadapan Tuhan, mereka tidak bisa berkutik. Mereka selama masa Yoas memerintah dan Yoyada hidup, mereka tersingkirkan, terpinggirkan, tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat perhatian dari raja. Sekarang mereka datang memutar balik keadaan dan membujuk raja untuk meninggalkan rumah Tuhan. Lalu mereka kembali beribadah kepada tiang-tiang berhala, kepada patung-patung berhala. Karena itu, hati yang bercabang ini, hati yang meninggalkan Tuhan itu, membuat Tuhan menghukum Yehuda, menghukum Yoas juga. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa kalau seseorang itu tidak punya hati, komitmen terpaut kepada Tuhan tapi mengandalkan orang lain, imannya mengandalkan orang lain, itu bahaya sekali. Kita boleh punya mentor, tetapi jangan sandarkan iman kita kepada mentor itu. Jadi saudara-saudaraku, pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari kehidupan Yoas ini? Para pemimpin dan masyarakat Yehuda, kita bisa mengambil beberapa hal ya yang telah dicatat di pasal 12 ini. Bahwa banyak orang bisa mengawali segala sesuatu dengan baik seperti Yoas. Memulai dengan baik, dia bersama dengan pamannya mereformasi kehidupan rohani dari bangsa Yehuda. Lalu kemudian di dalam bimbingan dari Yoyada, Yoas itu merenovasi rumah Tuhan. Itu tindakan yang sangat baik. Memulihkan ibadah kepada Allah. Israel kembali diberi keamanan, Yehuda diberi keamanan, ketentraman, tidak ada perang, semua damai, baik. Penyembah berhala disingkirkan, dijauhkan. Tetapi setelah Yoyada mati, Yoas memulai sesuatu yang lain. Ada spirit yang berbeda karena masukan nasihat dari orang-orang di sekitarnya, nasihat-nasihat yang salah. Sesuatu yang baik diawali, baik di dalam hal pekerjaan, di dalam pelayanan, ataupun di dalam kehidupan keluarga, dalam pernikahan. Namun, awal yang baik itu tidak menjamin sesuatu yang baik juga pada akhirnya. Jadi sesuatu yang baik dimulai, ya, yang tadinya kita giat, sungguh-sungguh hati tertuju kepada Tuhan. Di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pernikahan, di dalam apapun juga. Tapi itu tidak menjamin sesuatu akhir yang baik juga. Butuh konsistensi, butuh komitmen yang sungguh-sungguh. Berjalan di garis yang lurus, yang benar, dalam rel Tuhan. Seperti itulah kehidupan Yoas yang sudah kita baca ini. Jadi, Bapak Ibu dalam Tuhan, jangan sandarkan iman kita pada orang lain. Juga kepada situasi yang ada di sekitar kita. Kita harus masing-masing pribadi punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga pertobatan kita itu pertobatan yang paten, yang serius, yang sungguh-sungguh. Engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau pasti diubahkan. Saya berjumpa dengan Tuhan, saya pasti diubahkan. Di dalam banyak hal Tuhan pasti berbicara dan mengajar kita. Untuk bisa mengenal Dia secara pribadi. Dengan sungguh-sungguh tentu saja. Ketekunan kita, komitmen kita untuk membaca firman, untuk berdoa. Dari hari-hari yang kita lalui adalah upaya untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Termasuk pergumulan persoalan hidup, bagaimana kita menyelesaikan masalah persoalan hidup.
Kita juga bisa melihat perjumpaan dengan Tuhan di sana. Mengalami kehidupan perjumpaan dengan Tuhan. Karenanya itu, dalam segala momen kehidupan, hormati, hargai itu. Dan lalui bersama Tuhan. Kau akan melihat bagaimana Allah melawat hidupmu. Melawat hidupku juga. Selanjutnya apa yang kita bisa pelajari di kehidupan Yoas ini? Untuk kita tidak berkompromi dengan dosa. Yoas sudah memulai dengan hormat takut akan Tuhan, tetapi karena dia kompromi dengan para pemimpin yang membelokkan hatinya, menyimpang dari Tuhan. Jadi akhirnya dia jatuh dalam penyembahan berhala. Dia mulai beribadah kepada Baal. Sekali kita mulai kompromi terhadap dosa, tanpa disadari kita akan berjalan terlalu jauh dari jalan Tuhan. Kita akan merasakan bahwa Allah telah meninggalkan kita. Ya, Yoas itu telah merenovasi rumah Tuhan, tetapi sayang hanya secara fisik. Tetapi dia tidak merenovasi hati dan imannya. Dia tidak merenovasi hidupnya. Dia hanya merenovasi fisik dari rumah Tuhan. Tetapi bait Allah dalam hidupnya dia tidak renovasi, dia tidak berbaiki, dia tidak punya komitmen untuk berjalan lurus dengan Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk senantiasa merenovasi hidup kita, memperbaiki. Pasti ada yang kurang, mari kita bangun lagi. Yang baik, yang lurus, yang berkenan sama Tuhan. Supaya kita tetap terpaut kepada Allah. Dan kita dijauhkan daripada kesesatan. Pelajaran apa lagi yang dapat kita peroleh? Karena dosa kompromi ini. Di mana Yoas tidak punya keteguhan hati dan iman. Lalu dia berpaling dari Tuhan ke berhala. Maka Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka Tuhan. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, para pemimpin itu sangat menentukan nasib bangsa. Tidak hanya Yoas yang luka parah, tetapi para pemimpin mereka banyak yang mati, banyak yang tewas oleh karena hukuman itu. So, saudaraku, mari waspadalah terhadap penyembahan berhala modern juga ya. Ini bukan cuma bicara patung-patung, bukit-bukit, pengorbanan apapun. Tidak. Tetapi banyak sekali penyembahan modern di zaman kita. Penyimpangan yang dilakukan pada zaman Ahazia dan pengaruh Atalia sangat sulit dihapus dari kehidupan bangsa Yehuda. Lebih khusus dalam kehidupan Yoas. Pengaruh-pengaruh mereka telah mendarah daging dalam dirinya. Walaupun sesaat dia mencari Tuhan di dalam bimbingan seorang Imam Yoyada. Tetapi pada akhirnya dia kalah juga. Pengaruh itu sangat sukar untuk dihilangkan. Jadi majunya Hazael, Raja Aram menyerang dan merebut Gad. Dan mengarahkan serangan ke Yerusalem. Dalam keadaan seperti ini, Yoas mengalami krisis baik kejiwaan maupun rohani. Bergejolak hatinya. Ia tidak lagi mempunyai teman rohani seperti Yoyada. Dia pasti panik. Mau cari Yoyada nggak mungkin, Yoyada telah tiada. Tetapi dia terlalu jauh berjalan meninggalkan Tuhan. Sehingga dia tidak bisa berpaling lagi. Satu sisi para pemimpin-pemimpin sekitarnya menyeret dia, menyesatkan dia untuk tidak lagi mencari Tuhan namun tetap kepada Baal, menyembah berhala. Karena itu, dari kisah ini, saya minta kita belajar, bahkan berdoa kepada Tuhan, untuk menaruh kewaspadaan sungguh-sungguh di hidup kita, di hati kita. Hati-hati terhadap nasihat orang fasik. Bapak Ibu, jaga grup, jaga komunitas, jaga pergaulan kita. Carilah komunitas yang membangun. Hiduplah dengan komunitas yang peduli terhadap kerohanian kita. Kita punya kul, ya, kul semua bidang ada. Jenjang usia ada, kul anak ada, remaja muda ada, youth ada, WOI ada. Kul dewasa, kul umas ada. Jadi mari berkumpul, bangun grup-grup yang punya perhatian, yang peduli terhadap pertumbuhan rohani kita.
Jangan buat grup-grup yang gosip, yang membawa kita kepada kesesatan, yang menghancurkan. Nasihat-nasihat orang fasik yang menyeret kita jauh dari Tuhan. Sekali lagi, hati-hati. Ya, jaga komunitas kita, jaga pergaulan kita. Anak-anak kita juga dijaga pertemanan mereka. Perhatikan dengan siapa dia bergaul. Supaya apa? Hidupnya lurus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dari pasal 12 ini, di ayat yang ke-19 sampai 21, saya mau bacakan kepada kita bagaimana akhir hidup dari Yoas. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di pegunungan Kesila. Yosakar anak Simeat dan Yozabat anak Somer ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ketika dia luka parah dan melarikan diri ke Yerusalem, dalam kondisi perawatan, pegawai-pegawainya berkhianat kepadanya, membunuh dia. Yoas membahar mahal kesalahan yang diperbuatnya. Ia menggunakan persembahan yang dikhususkan buat Allah sebagai persembahan kepada Hasael. Apa yang sudah dikumpulkan, sudah dibangun, dibongkar lagi, dikasih upeti kepada Hasael supaya tidak menyerang Yerusalem. Seharusnya ia berpaling kepada Allah, mencari Allah, bukannya merampok Allah untuk meminta pertolongan manusia. Menyedihkan sekali. Ketika berpaling dari Allah, maka perbuatan keputusan juga keliru, Bapak Ibu salam Tuhan. Makin salah. Pada akhirnya, ia mati dibunuh oleh pegawainya sendiri. Demikian nasib orang yang memulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Ujungnya apa? Kebinasaan. Saya berdoa, melalui kebenaran ini, firman Tuhan disingkapkan kepada kita, untuk kita belajar melangkah, memulai sesuatu yang baik. Kita minta tuntunan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, Roh Kudus membawa kita, menuntun kita untuk juga menyelesaikan semuanya dengan baik dalam penyertaan kuasa Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh urapan Tuhan untuk bisa melakukan perkara-perkara yang benar. Memulai dari roh dan mengakhirinya dengan roh pula. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa urapan Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa bertahan dengan segala macam keadaan dunia, goncangan dunia, bujuk rayu dunia, tawar-menawar dunia kepada kita untuk menyeret kita kepadanya. Mari tetapkan hati kita untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh, hidup bagi Tuhan saja. Sekali lagi, memulai dengan roh dan mengakhirinya dengan roh. Tetapi butuh pertolongan Roh Kudus atas kita, supaya kita terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pelajaran berharga yang telah Tuhan berikan kepada kami dari kehidupan Yoas, Raja Yehuda. Kami belajar dari pribadinya yang mengasihi Tuhan, yang melakukan banyak hal untuk Tuhan, yang membuat orang Israel kembali beribadah kepada Tuhan. Tetapi sangat disayangkan ketika mentornya mati, ketika Yoyadat meninggal dunia, Yoas merasa sendiri. Hati Yoas dicondongkan oleh para pemimpin lainnya untuk menyembah berhala. Dia menjauhkan hatinya dari Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sangat disayangkan. Dia mengawali dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Namun kami pada hari ini ya Tuhan, melihat betapa tragisnya kehidupan seorang yang meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada berhala. Kami mohon anugerah-Mu atas kehidupan kami, supaya kami diberikan hati yang teguh, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang berketetapan mencintai Tuhan sepanjang hidup kami. Ketika kami mengawali sesuatu dengan baik, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, kiranya Roh-Mu memberi kami kekuatan untuk kami tidak lari, tidak menjauh
dari tugas panggilan Tuhan, dari rencana Tuhan. Kami tetap berlaku setia dari awal hingga pada akhirnya. Karenanya itu kami minta kuat kuasa Roh Kudus untuk mengurapi kami, menolong kami, beri kami kekuatan ya Tuhan. Hati yang teguh untuk percaya, untuk terus melakukan apa yang benar di mata-Mu sampai akhir kehidupan kami. Sehingga kami disebut sebagai orang-orang yang mengawali dengan roh dan mengakhirinya dengan roh pula. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang menyaksikan dan belajar bersama-sama lewat Bible Study online ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan memakai mereka lebih lagi dari hari ke hari untuk berlaku setia di mata Tuhan. Karenanya itu, kami akhiri pembelajaran Bible Study ini dalam pimpinan kuat kuasa-Mu. Mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai parusia Tuhan datang pada kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.